Hai semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Adel, dan di videoku kali ini aku akan membacakan kembali novel Bumi karya Terelie di episode ke-24. Nggak terasa ya teman-teman, kita sudah sejauh ini. Namun perjalanan kita masih sangat panjang tentunya. So untuk kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Episode 24. Aku tidak sempat memikirkan apa yang telah terjadi. Kenapa aku bisa melepaskan pukulan seperti itu? Aku panik, meloncat menahan Miselena yang tanpa tenaga. Seperti pohon lapuk, jatuh dari posisi berdirinya. Aku memeluknya. Kami berdua jatuh terduduk di lantai. Wajah cemerlang bagai bulan purnama Miselena redup. Dia masih bernapas, pelan, hampir tidak terdengar. Kondisinya amat mengenaskan, kesadarannya menurun. Bangun, Miselena, aku berseru panik. Jauh dari kami, sosok tinggi kurus itu terbanting menghantam dinding aula, terkapar. Entah apa yang terjadi padanya. Mata Miselena terbuka kecil. Aku baik-baik saja, Ra. Suara Miselena berbisik. Apanya yang baik-baik saja? Miselena persis habis digebuki orang satu kampung. Mudah sekali melakukannya, bukan? Miselena menatapku sambil tersenyum. Mudah apanya? Aku tidak mengerti. Ia membuat pukulan tadi. Tidak ada yang pernah mengajarimu, bukan? Miselena menatapku lembut. Itu pukulan yang hebat sekali, Ra. Setidaknya butuh latihan bertahun-tahun untuk menguasainya di akademi terbaik. Kamu bahkan tidak perlu mempelajarinya. Aduh, dalam situasi seperti ini, ada yang lebih penting dibicarakan. Kita harus lari, Miselena. Suaraku bergetar cemas. Aku menatap dinding aula seberang. Sosok tinggi kurus itu masih terkapar. Miselena harus segera memperoleh pertolongan dokter. Miselena menggeleng. Kamu bisa melakukan apapun, Ra. Karena kamu yang terbaik. Kamu pewaris klan bulan pertama yang dibesarkan di dunia tanah. Juga Sally. Dia pewaris klan matahari pertama yang berjalan di atas bumi. Kalian saling melengkapi. Belajarlah dengan cepat mengenai kekuatan kalian. Aku tahu, itu mungkin membingungkan. Banyak pertanyaan di kepala. Tapi, waktu kalian terbatas. Dan aku khawatir tidak banyak yang sempat menjelaskan. Aku berseru panik. Di seberang, sosok tinggi kurus itu perlahan mulai berdiri. Kita tidak akan menang melawan sosok tinggi itu, juga tidak akan bisa lolos. Kamu ingat baik-baik, namanya Tamus, usianya 1000 tahun. Kamu tahu, Ra, dulu dia adalah guruku. Miselena tertawa getir. Tentu bukan pelajaran matematika yang dia ajarkan. Karena jangankan aku, kalian pun tidak suka pelajaran tersebut di kelasku, bukan? Aku menggeleng. Maksud gelenganku bukan untuk bilang aku suka pelajaran matematika, melainkan waktu kami sempit, sosok tinggi kurus itu sudah sempurna berdiri. Kamu perhatikan kalimatku, Ra. Miselena menarik kepalaku lebih dekat. Suaranya terdengar tegas. Aku akan membuka lubang hitam agar kalian bisa melarikan diri ke tempat yang tidak bisa didatangi Tamus dan pasukannya. Kalian bertiga secepat mungkin melintasi lubang itu. Sementara kalian lari, aku akan menahan Tamus sekuat mungkin. Dia tidak akan suka melihat kalian pergi. Apa yang akan terjadi dengan Miselena kalau kami sudah pergi? Jangan banyak bertanya, Ra. Miselena harus ikut, aku berseru. Miselena menggeleng. Kalian bertiga jauh lebih penting. Sudah, jangan bertanya lagi. Aku tidak mau meninggalkan Miselena. Tamus telah menghilang dari seberang dinding. Aku tahu dia menuju kemana. Saat suara seperti gelumbung air meletus terdengar kembali, dia melompat di atasku dan Miselena dengan ganas, menghantamkan pukulan ke arah kami. Miselena memelukku. Kami menghilang. Lantai aula hancur lebur hingga radius 2 meter. Lubang besar menganga. Aku dan Miselena meluncur di dekat Sally dan Ali. Miselena melepas pukulan, bangkit berdiri, mengacungkan jemarinya ke dinding, berseru dalam bahasa yang tidak kukenali. Lubang dengan pinggiran seperti awan hitam mendadak muncul, membesar dengan cepat, pinggirannya berputar laksana gangsing. Cepat, Ra, masuk!
Miss Helena berseru. "Aku tidak mau pergi," aku berseru panik. Aku tidak akan pernah meninggalkan Miss Helena sendirian menghadapi sosok tinggi kurus menyebalkan itu. "Ali, bawa teman-temanmu masuk ke lubang hitam," seret jika Raid menolak. Miss Helena menoleh ke arah Ali. "Kamu mungkin saja hanya makhluk tanah. Tidak memiliki kekuatan, tapi kamu memiliki sesuatu yang tidak terlihat." Mintara menunjukkan buku PR matematikanya. Miss Helena sudah menghilang. Aku tahu dia menuju kemana. Miss Helena sudah berdiri gagah berani menghadang Tamus yang siap meloncat menyerbu kami. Pertarungan jarak dekat kembali terjadi. Tamus mengamuk, meraung. Pukulannya bukan hanya menderu bagai angin puyuh, tapi juga mendesis dingin. Aku yang berdiri belasan meter dari tengah aula bisa merasakan dingin menusuk tulang setiap tangannya bergerak dan berdentum mengenai sasaran. Percikan bunga salju memenuhi aula sekolah, melayang berguguran. Miss Helena segera terdesak, menjadi bulan-bulanan pukulan. "Kita harus pergi, Ra," Ali berseru, menunjuk lubang hitam yang masih terbuka. "Kamu harus mendengarkan Miss Keriting." Ali mencengkeram lenganku. Sally menatapku, bergantian menatap Ali, bingung. Aku mengepalkan tangan. "Aku tidak akan lari. Aku akan ikut bertarung membantu Miss Helena." "Lubang hitam mengecil, Ra," Ali berseru panik. "Kita harus segera masuk. Lubang ini entah menuju kemana dan sepertinya tidak akan bertahan lama." Aku menoleh ke lubang hitam itu. Ali benar, lubangnya mulai mengecil. Aku menoleh ke depan. Miss Helena terbanting lagi, tubuhnya terbaring di lantai aula. Tamu sudah meloncat, melepaskan 2 pukulan dari atas. Miss Helena yang tidak bisa kemana-mana, mati-matian membuat tameng, menerima pukulan dalam posisi meringkuk. Situasinya semakin payah. Apa yang harus kulakukan? Aku menggigit bibir. Miss Helena menoleh ke arah kami. Wajahnya meringis kesakitan, terus bertahan dengan sisa tenaga. "Lari, bodoh!" Aku bertatapan dengan Miss Helena. Wajah itu menyuruhku segera pergi. "Bawa teman-temanmu lari, Ali, sekarang!" Miss Helena berteriak. Ujung kalimatnya bahkan hilang karena menerima dentuman pukulan berikutnya. Ali menyeretku kasar. Aku berontak, berseru tidak mau. Ali tidak peduli. Dia menarikku kencang sekali. Aku terjerembab melintasi lubang hitam yang terus mengecil. Sally segera menyusul. Tamus menghantamkan pukulan mematikan terakhir ke arah Miss Helena. Seperti ada hujan salju turun dari langit-langit aula, seluruh ruangan terasa dingin menggigit. Aku menjerit, tidak tahan melihatnya. Tamus yang berdiri menginjak tubuh Miss Helena mendongak melihat kami, baru menyadari sesuatu. Melihat kami akan kabur, dia meraung marah, meloncat cepat. Tubuhnya menghilang. Dari dalam lubang, Ali mengayunkan pemukul bola kastinya ke depan. Entah apa yang dilakukan Ali, kenapa dia memukul udara kosong. Tamus itu persis berada di depan lubang hitam. Apalah artinya pemukul bola kasti bagi sosok tinggi kurus itu? Tetapi pukulan Ali persis menghantam wajah Tamus saat dia muncul di depan kami. Saat tangannya berusaha meraih ke dalam lubang. Pemukul bola kasti patah. Meski tidak terluka sedikit pun, pukulan itu mengagetkan Tamus, membuatnya refleks melangkah mundur, menciptakan 1 detik yang sangat berarti. Lubang hitam dengan cepat mengecil, lantas menghilang, menyisakan lengan. Tamus mengaum lantang, marah sekali. Dia beringas menghantamkan tangan ke dinding aula. Bunga salju terpercik kemana-mana menyusul dentuman-dentuman keras. Kami sudah menghilang, tidak bisa dikejar. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah cerita dari novel Bumi episode ke-24. Gimana nih? Semakin seru dan menegangkan kan? Nah, kira-kira Raid dan kawan-kawan dibawa kemana ya oleh lubang hitam itu? Ada yang bisa bantu jawab? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.